think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bisa mengguncang adrenalin dan tentunya menegangkan. Film ini berjudul The Call Up yang dirilis pada tahun 2016. Seperti yang sudah kalian lihat di judul dan di thumbnail, kalau tema dari film ini adalah permainan mematikan, di mana nantinya kalian akan melihat sekelompok orang ini akan melakukan uji coba sebuah game VR terbaru dengan genre survival atau bertahan hidup. Dan tentu saja bagi mereka yang berhasil memenangkan permainan ini akan mendapatkan hadiah yang lumayan besar. Namun yang tidak mereka ketahui, selama permainan berlangsung nyawa mereka juga akan terancam. Dan jika mereka mati di dalam game itu atau tidak bisa bertahan hidup, maka mereka juga akan mati di dunia nyata. Kalau gitu sih namanya game yang sangat super duper realistis. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah perusahaan game yang sedang mempersiapkan gedung untuk nantinya akan dijadikan tempat simulasi game VR mereka yang terbaru. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Carl yang mendapat pesan dari The Call Up. Ternyata dia adalah salah satu gamer yang diundang untuk menguji game VR tersebut. Bermodalkan lokasi Sherlock yang dikirim ke ponselnya, Carl pun bergegas langsung pergi ke sana. Dan sesampainya di sana, dia diberi instruksi untuk pergi ke lantai 25. Sesampainya di sana, ternyata Carl adalah orang terakhir yang sudah ditunggu oleh beberapa peserta lainnya. Kita kenalan dulu nih sama mereka. Ada Sally, Edward, Marco, Taylor, Adam, Zahid, dan Andre. Pekerjaan mereka juga berbeda-beda. Ada barista, perawat rumah sakit, gamer, bahkan seorang tentara seperti si Andre. Setelah semua para tamu undangan sudah lengkap, mereka pun mendapat instruksi untuk menyimpan semua barang mereka di loker pribadi. Dan juga mereka disuruh memakai baju penangkap gerak yang sudah didesain khusus. Setelah itu mereka diarahkan untuk menuju ke ruangan yang berikutnya, di mana pada ruangan ini mereka diminta melangkah ke alat scanner dan menyebutkan nama ID game mereka satu persatu. Reaper 2000. Welcome, Reaper 2000. Kemudian mengambil baju dan helm game yang sudah disediakan berdasarkan ID game mereka masing-masing. Has been developed to give the most advanced, the closest possible experience. Next. Namun di sini si Zahid tidak mau mengenakan baju tersebut, karena menurutnya nama di baju itu tidak cocok dengan ID game miliknya. Dan dia pun menolak memainkan game tersebut. Tapi ketika Zahid ingin keluar dari sana, ternyata pintunya terkunci. Kemudian si Sally meyakinkan Zahid untuk tetap memainkan game tersebut. Karena jika ada satu orang yang tidak ikut, maka permainan ini tidak akan dimulai. Mendengar hal itu, Zahid pun akhirnya setuju dan memakai baju game tersebut. Singkat cerita, game pun dimulai. Dengan kecanggihan AI yang luar biasa, mereka pun dibuat takjub. Seolah mereka dibawa pindah ke tempat yang lain dengan detail yang terlihat sangat nyata. Lalu tidak lama kemudian seorang pelatih game mulai memasuki ruangan. Dan pelatih tersebut memberikan mereka sebuah tutorial untuk menggunakan senjata di game tersebut. Follow me, maggots. Dari semua para peserta, hanya Andre lah yang terlihat mahir menggunakan senjata. Ya jelas, karena memang dia adalah seorang tentara. Setelah itu, sang pelatih memberikan penjelasan. Ketika mereka terkena tembakan pertama, maka rompi di tubuh mereka akan hilang. Di saat itu juga mereka harus siap siaga menggunakan painkiller untuk menghilangkan rasa sakit. Dia juga menjelaskan misi yang harus mereka selesaikan di dalam game tersebut. Di gedung ini sudah dikuasai oleh teroris yang sangat terlatih. Di sini tugas mereka adalah melumpuhkan para teroris ini agar bisa menuju ke lantai dasar. Dan pemain dengan skor tertinggilah yang akan memenangkan permainan ini. Dan tentunya mendapat hadiah sebesar $100.000. Kemudian game pun akhirnya dimulai. Lock and load, people.
dengan Andre yang memimpin mereka berjalan menyusuri lantai tersebut. Hingga ketika si Andre mengecek sebuah ruangan yang terdapat jejak seseorang, lalu tiba-tiba muncul teroris menyerang mereka. Dengan sigap, Andre pun langsung menembak teroris tersebut. High score, straight shooter. At least they're not Muslim. I think I'm gonna be sick. Kemudian mereka mulai lanjut ke lantai berikutnya. Safety. Here. Let's go. It's only a game. Just remember that. Ketika Carl berhasil menembak salah satu teroris, dia nggak sadar kalau ada satu teroris lagi yang berada di belakangnya. Dan hal itu pun membuat dirinya tertembak. Nah, dari sini keanehan game tersebut mulai terlihat. Karena ketika terkena tembakan, Carl merasakan rasa sakit yang sangat nyata. Beruntung si Andre dengan sigap memberikan painkiller untuk Carl. Kemudian Carl beranggapan bahwa yang mereka mainkan ini bukanlah sebuah game, karena rasa sakit yang ditimbulkan seolah dia akan benar-benar mati. Kemudian ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba si Zahid menuduh Andre lah dalang di balik permainan ini, karena dia merupakan satu-satunya tentara di sana. Mendengar hal itu, Marco pun sedikit terpengaruh dengan ucapan Zahid, karena memang sebelumnya Andre lah yang mengajarkan mereka cara untuk menggunakan senjata. Meskipun beberapa kali Andre mencoba menjelaskan jika dirinya bukan bagian dari game tersebut, mereka tetap tidak percaya. Andre yang mulai kesal pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Lalu ketika Andre sedang berada di toilet, tanpa dia sadari game pun kembali dimulai. Lalu teroris yang sebelumnya sudah tewas kini bangkit kembali. Kemudian teroris itu tiba-tiba masuk dan langsung menembak Andre. Di sisi lain, Edward yang sedang memeriksa tiba-tiba juga tertembak. Kejadian itu pun membuat semua orang menjadi panik. Sedangkan Andre yang sebelumnya tertembak berusaha merangkak untuk meminta bantuan. Namun karena tidak ada orang yang kunjung datang, akhirnya Andre pun tewas. Lalu tidak lama kemudian mereka menemukan Andre yang sudah tergeletak di lantai. Sally yang menganggap Andre masih hidup, dia pun berusaha untuk menolong. Namun sia-sia saja. Karena kenyataannya Andre memang sudah mati. Lalu Zahid yang sudah mulai frustasi berusaha melepaskan helm tersebut. Kemudian dia mengambil apar dan meminta tolong ke yang lain untuk memukul apar itu ke helmnya agar bisa terlepas. Anybody? I'll do it. To the next level. We're running out of time, people. Setelah itu tiba-tiba sang pelatih di dalam game pun muncul dan langsung menghajar Zahid. Pelatih itu berkata bahwa tidak ada yang boleh mundur dari pertempuran dan yang barusan hanyalah sebuah peringatan. Melihat kejadian itu, mereka pun terpaksa kembali melanjutkan permainan. Floor 23. Lantai demi lantai mereka lewati hingga akhirnya mereka tiba di lantai 16. Kali ini Carl dan Zahid mencoba memecahkan kaca gedung tersebut. Namun lagi-lagi si pelatih datang dan langsung menghajar Zahid hingga dia terjatuh di tangga sampai membuat kakinya patah. Pelatih itu mengancam jika ada yang ingin melarikan diri lagi, maka mereka akan mati. Kemudian dikarenakan kakinya patah, akhirnya Zahid menyuruh yang lain untuk melanjutkan permainan. Sedangkan dia tetap berada di sana. Di lantai berikutnya baku tembak pun kembali terjadi. Dan hal itu membuat Taylor panik dan lari ke arah toilet. Di sini Taylor sangat ketakutan. Di saat yang bersamaan teroris itu juga masuk ke dalam toilet dan mengecek pintunya satu persatu.
Mau nggak mau Taylor pun memberanikan dirinya, dan akhirnya dia pun berhasil membunuh teroris tersebut. Sebelum lanjut ke lantai berikutnya, di sini mereka saling menceritakan latar belakang mereka masing-masing. Dan terungkap fakta bahwa mereka yang diundang tidak memiliki latar belakang yang begitu penting. Atau bisa dibilang jika mereka mati, maka akan mudah bagi perusahaan game ini menutupi kematian mereka. Perusahaan itu sebenarnya bisa saja membunuh mereka dengan mudah. Akan tetapi perusahaan ini anehnya seperti menikmati perjuangan mereka bertahan hidup di dalam game ini. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, akhirnya terpaksa mereka memutuskan untuk tetap menyelesaikan permainan tersebut. Di lantai berikutnya, atau tepatnya di lantai ke-9, terlihat sang pelatih sedang menghajar teroris yang dia tangkap. Lalu kemudian dia menjelaskan bahwa ada bom kabel yang terpasang di fondasi gedung ini. Dan jika bom itu meledak, maka mereka semua akan terkubur hidup-hidup. Dan untuk menyelesaikan level ini, mereka harus memaksa teroris tersebut untuk memberitahukan sebuah kode agar bom tersebut bisa dimatikan. Tanpa basa-basi, Edward pun mulai menyiksa tawanan itu. Sedangkan Adam standby di tempat kodenya akan dimasukkan. Pushkin. Namun ketika mereka sudah mendapatkan kode, teroris itu ternyata sengaja memberikan kode yang salah dan mengakibatkan timer bom itu menjadi aktif. Dan 30 menit dari sekarang gedung itu akan meledak. Jika mereka ingin selamat, maka mereka harus segera pergi ke lantai 1 atau level terakhir untuk menonaktifkan bom tersebut secara manual. Namun di sini Marco terlihat kesal karena menurutnya hal itu adalah kesalahan si Adam yang asal memasukkan kodenya. Lalu dia pun menghajar Adam. Sally yang mencoba melerai pun ikut kena pukul oleh si Marco. Tidak lama kemudian sang pelatih memanggil mereka agar bergegas memasuki lift yang sedang dia tahan. Namun ketika sudah sampai di lantai 5, lift itu malah macet. Kemudian Marco berusaha membuka lift itu agar yang lain bisa keluar dari sana. Akan tetapi ketika Adam ingin keluar, Marco malah menahannya. Hal itu pun membuat liftnya kembali tertutup. Di sini Marco kembali menyalahkan Adam. Namun sesaat kemudian lift itu kembali aktif dan membawa mereka ke lantai 3. Di sini Marco pun memaksa Adam untuk mengecek situasi di tempat mereka berada. Dengan rasa takut dan panik, Adam pun mulai menembak. Beruntung tembakannya mengenai salah satu dari teroris. Di saat yang bersamaan, Carl dan yang lainnya sudah tiba di lantai 4. Dan ketika mereka mulai berjalan, tiba-tiba salah satu teroris melemparkan bom asap. Melihat asap yang begitu banyak membuat trauma Carl kembali muncul. Sally pun bertanya ke Carl apa yang terjadi. Kemudian Carl bercerita kalau dulu dia pernah mengalami kebakaran di rumahnya. Dia berusaha menyelamatkan pacarnya yang bernama Emma, tapi usahanya gagal. Dan berujung si Emma tewas akibat kejadian itu. Dan sejak saat itu ketika Carl melihat asap, pasti dia kembali teringat dengan kejadian kelam tersebut. Mengetahui hal itu, Sally pun berusaha menenangkan Carl dengan berkata kalau kematian Emma bukanlah kesalahan dari Carl. Dia mengingatkan Carl jika dirinya tidak bisa move on, maka mereka semua yang di sana akan mati. Merasa termotivasi, kemudian Carl pun kembali melanjutkan permainan. Di sisi lain, ternyata si Marco mempunyai sifat yang pengecut. Di sini dia mengancam Adam untuk maju ke depan duluan. Namun Adam menolak, dikarenakan peluru senjatanya habis. Akan tetapi Marco menodongkan pistolnya ke Adam, dan terpaksa Adam pun menuruti kemauannya. Hingga akhirnya Adam terkena tembakan yang membuat dirinya harus tewas. Di sisi lain, Carl dan 3 orang lainnya juga sedang baku tembak dengan para teroris. Namun dikarenakan amunisi dan painkiller mereka juga sudah habis, Taylor pun berinisiatif mencari persediaan untuk mereka. Singkat cerita, ketika berhasil menemukan satu painkiller yang tersisa, tiba-tiba si Marco sudah ada di sana, dan dia memaksa Taylor untuk menyerahkan obat tersebut. Namun karena sifat pengecutnya, Marco pun menembak Taylor dan pergi meninggalkannya begitu saja. Di saat yang bersamaan, Carl pun menyusul Taylor untuk meminta stok peluru. Namun di sana dia juga bertemu dengan si Marco. Carl pun bertanya di mana si Adam. Marco menjelaskan kalau si Adam sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Lalu Carl kembali bertanya kepada Marco, apakah dia melihat Taylor?
Namun Marco pura-pura nggak tahu dan berlagak di dekat mereka seperti ada musuh. Lalu ketika Carl membuka pintu yang ada di sana, dia pun dibuat terkejut karena melihat Taylor yang sudah tidak bernyawa. Dan sebelum tewas ternyata Taylor sempat menulis atlas di bawah pintu, yang dimana atlas itu merupakan nama ID game milik si Marco. Merasa ada yang nggak beres dengan si Marco, Carl pun langsung menyerangnya, hingga perkelahian di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Di sini dia sempat terpojok, karena memang fisik Marco lebih kuat daripada Carl. Namun beruntung tidak lama kemudian sang pelatih datang dan langsung menghajar Marco hingga dia tewas. Kini hanya tersisa 3 orang, yaitu Carl, Sally, dan Edward. Setelah itu mereka pun menuju ke lantai 1 atau level terakhir dari game ini. Di sana mereka kembali baku tembak menghadapi para teroris. Tiga menit sebelum bom itu meledak, mereka mengira musuhnya sudah habis. Namun tiba-tiba dari sebuah mobil muncul satu teroris yang langsung menyerang Carl. Sesaat kemudian Sally juga ikut terkena tembakan. Namun sayang painkiller yang mereka miliki hanya tersisa 1. Carl seharusnya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Akan tetapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan Sally. Dan akhirnya Carl pun tewas. Di saat yang bersamaan, Edward menembakkan bazooka yang sebelumnya dia dapat. Dan di detik-detik terakhir sebelum bom itu meledak, Edward pun berhasil menonaktifkan bom tersebut. Dan akhirnya permainan itu pun berakhir, dengan menyisakan Edward dan Sally sebagai pemenang. Lalu tidak lama kemudian sang pelatih datang dan memberikan ucapan selamat kepada mereka. Namun disinilah plot twistnya akan terbongkar. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah si Edward. Bahkan suara si pelatih ternyata berasal dari mulut Edward. You are men of war. Lalu kemudian Edward menyuruh bawahannya untuk segera membius Sally. Perusahaan ini juga langsung menghapus semua data dari para peserta yang mengikuti permainan, agar jejak mereka tidak bisa ditemukan. Lalu para staf tersebut mulai mengambil barang-barang milik mereka di loker untuk segera dibersihkan. Singkat cerita, akhirnya Sally sudah terbangun dari pingsannya. Di sini dia terlihat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Lalu dengan entengnya Edward mendekati Sally dan memberikan selamat karena Sally sudah menjadi pemenang di game tersebut. Dan dia berhak mendapatkan uang senilai $100.000. Akan tetapi Sally tidak merasa senang dengan kemenangan tersebut, karena menurutnya banyak orang yang telah mati sia-sia karena permainan ini. Lalu si Edward menjawab, kematian dari peserta lain akan menjadikan dirimu kaya raya. Dan meskipun nantinya Sally melapor ke polisi, mereka pasti tidak akan percaya dengan apa yang Sally katakan, karena Edward sudah menghapus setiap bukti yang ada. Kemudian Edward menyuruh anak buahnya untuk membius Sally. Namun ketika staf itu ingin menyuntik, tiba-tiba Sally melawan. Kemudian Sally mengambil pistol milik staf itu lalu segera pergi dari sana. Namun tentu saja Edward pun tidak tinggal diam. Dia menyuruh anak buahnya yang lain untuk segera menangkap Sally. Ketika Edward berpikir Sally telah tertangkap, tiba-tiba si Sally keluar sambil menodongkan pistolnya ke Edward. Di sini Edward memohon agar Sally tidak menembaknya. Dia juga menawarkan berapapun uang yang Sally minta. Akan tetapi ini semua bukan masalah uang. Hingga akhirnya Sally pun menembak Edward sampai dia tewas. Dan film pun selesai. Nah gitu dong, kan enak endingnya. Sang psikopat akhirnya mati. Dari film ini pelajaran apa kira-kira yang bisa kalian petik? Silakan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.